Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan untuk verifikasi judul tesis di program studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Mutarbiyah Sirajul Falah Bogor. Ya, sekarang kita sampai kepada mahasiswa Bapak Saudara Syamsul Anwar dengan NIM 230200046 ya. Di sini tertulis untuk judulnya adalah teori belajar humanistik dan aplikasinya dalam pendidikan agama Islam. Baik, ya seperti biasa di verifikasi ini silakan untuk Saudara Syamsul Anwar menyampaikan ya judul, kemudian juga argumentasi kenapa memilih judul ini, kemudian juga metode yang akan digunakan ya, serta hipotesis atau temuan yang kira-kira akan menjadi nilai novelty dari penelitian ini. Kepada Saudara Syamsul Anwar saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Doktor, pertama saya mengambil judul tesis yaitu adalah teori humanistik dan aplikasinya pada pendidikan agama Islam. Karena pertama saya ingin mengangkat bahwa teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar bukan pada hasil belajar. Artinya di sini teori ini membahas tidak pada hasil apa yang didapatkan oleh si pendidik, tapi di sini adalah proses belajar yang memang betul-betul ada sebuah kemerdekaan. Jadi semua tidak terpaku oleh hasil dari belajar peserta didik. Kadang peserta didik itu kan suka minder ketika ada pertama mata pelajaran atau mata kuliah yang memang menitik beratkan pada nilai hasil, yaitu entah itu untuk target seperti mendapatkan nilai A harus memang betul-betul fokus, sementara dia sebagai manusia yang pendidikan itu terkungkung oleh nilai-nilai yang memang diterapkan pada proses belajar yang ada. Maka di sini saya membawa teori humanistik ini adalah untuk memerdekakan peserta didik ataupun mereka tidak harus memikirkan hasil akhir, tapi yang justru mereka itu tidak biar nggak stres. Karena itu dia tidak terbebani. Terlebih misalkan teman-teman adik-adik sekolah yang memang ini mereka terbebani oleh regulasi pembelajaran kita yang memang harus mendapatkan nilai bagus. Contoh misalkan ketika siswa yang sudah lulus SMP atau MTS dia pengen masuk ke sekolah negeri, maka sekolah negeri ini kan diperlukan nilai yang sangat tinggi. Ketika yang diambil adalah prestasi, maka si siswa ini harus memiliki nilai yang sangat tinggi. Berbeda dengan teori humanistik. Biasanya teori humanistik ini masuknya mungkin karena misalkan prestasi. Artinya prestasi itu tidak harus prestasi akademik, artinya prestasi ini bisa untuk apa saja yang memang unggul di dalam si peserta itu sendiri. Terus juga untuk si peserta didik ini bisa mengembangkan diri, tidak hanya terfokus pada mata pelajaran atau mata kuliah, tapi banyak hal lain yang memang menjadi ya itulah servernya dia. Artinya pendidikan ini tidak melulu waktunya adalah nilai. Prestasi ini tidak hanya nilai, tapi banyak prestasi yang memang didapat di luar dari pembelajaran. Bahkan pembelajaran sendiri itu adalah pendukung untuk memotivasi si siswa atau mahasiswa dalam hal fokus kemana orientasinya dia akan mengembangkan dirinya. Jadi seperti itu. Oke, kira-kira tadi teori ya humanistik ya, jadi katanya itu memanusiakan manusia ya, manusia agar manusia, teori humanistik ya, memanusiakan manusia. Oke, the first question, metode apa yang digunakan dan data seperti apa yang akan dijadikan objek untuk analisisnya? Ya, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Mungkin referensi yang akan dipakai adalah
siapa tokoh yang pertama kali menyebutkan tentang teori humanistik ini? Dari mana sih muncul, dari disiplin ilmu apa, kemudian kenapa kemudian jadi satu teori tentang pembelajaran? Jadi kalau yang saya baca, artinya kemarin itu tokohnya ada psikolog dari Ohio kali ya. Anden Franzen dalam Darsono tahun 2001 mengatakan bahwa hal yang mendorong seorang itu untuk belajar antara adalah sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih luas. Oke, ya. Nanti kalau di tesis itu jangan dibiasakan menggunakan kata dalam, ya, karena kalau dalam itu berarti dia second references, jadi harus mind references. Di sini ada Arthur Combs, ada juga mungkin pakai teorinya yang Abraham Maslow juga gitu ya. Jadi nanti cari kalau memang ininya sumber data. Jadi pertanyaannya berikutnya. Jadi datanya diambil dari mana? Tadi kalau dari jurnal dia second loh. Second. Jadi dari mana tuh? Punya bukunya, punya teori tentang humanistik itu dapetnya di mana nih? Mixing. Nah, maksudnya? Dari jurnal. Ya, tapi tadi nanti kalau untuk yang mainnya utamanya itu jadi harus dapat bukunya. Dari buku tentang pembelajaran atau teori belajar humanistik. Nah itu ya. Nanti siapa yang mendirikan, jadi harus betul sumbernya itu paling utama. Jadi humanistik itu beberapa ya. Oke, itu yang pertama. Jadi metodenya nanti kita lihat nih, bukan hanya kualitatif, terlalu sederhana kalau kualitatif. Ya, jadi kalau saya pengen ini Kang Samsul ini harus betul-betul agak sedikit level S3 dikit lah gitu ya. Jadi begini caranya Pak Kang Samsul nih. Pertama itu adalah mengidentifikasi, ini di latar belakang, mengidentifikasi tentang permasalahan yang ada di masyarakat. For example adalah pintar atau pandai yang hanya diukur dengan tadi angka, ya, kognitif saja. Itu pertama tuh. Kemudian yang kedua, menjelaskan, mendeskripsikan secara detail tentang teori belajar humanistik itu di bab kedua. Jadi teori humanistik itu banyak banget, nah itu nggak usah dinikan. Nah setelah itu ini PR yang challenging, yang menantang. Tadi kan dan apa judulnya itu, dan aplikasinya. Nah Bu Dokter nih kayaknya kalau aplikasinya bisa nggak nih juga bisa diterapkan nih, bukan diterapkan, dilihat di lembaga tertentu yang mungkin dia memang juga terpengaruh oleh teori belajar humanistik. Nah, biasa sekolah-sekolah yang agak bagus biasanya itu, ya agak bagus gitu. Ini challenging itu sempurna tuh harusnya itu, gitu ya. Jadi dari mulai fenomena di masyarakatnya, ternyata sekarang ya sama lah. Makanya kalau ada kasus termasuk angkat yang di Depok itu yang nilai itu ternyata dikatrol oleh kepala sekolahnya melalui permintaan orang tua untuk biar masuk ke SMA favorit gitu ya. Jadi kalau zonasi kakak gitu lagi kalau ini nilai. Jadi nilai rapor itu beda paling di rapor dengan yang di-upload di ini. Itu kan berarti karena memang masa itu karena orang tuh nilai, orang pintar tuh dilihat itu dari nilai. Padahal tadi bukan hanya nilai kan, memanusiakan manusia. Plus saya ingin juga di bab kedua itu wajib juga ada pendidikan Islamnya. Jadi kita nggak wow dengan teori dari Western misalnya dengan humanistiknya, dan Islam itu kayak gimana? Nah Islam itu juga pakai teori. Tadi saya bayangkan sebenarnya bisa komparasi juga tuh dengan humanistik yang Islam itu seperti apa. Gitu. Jadi ada perbedaan. Ada dua pilihan berarti mungkin. Pertama adalah bisa prakteknya itu di sekolah tertentu yang bisa memahami humanistik, atau komparasi dengan satu tokoh pendidikan Islam yang memang agak-agak dekat. Nah itu juga menarik tuh. Kalau yang pertama tadi ada lapangannya bagus, tapi kalau yang kedua karena komparasi dia memang sangat-sangat library research banget itu, library research tuh. Nah itu jadi metodenya kalau itu ya lebih ke library research, kemudian juga mencari yang paling utama tadi adalah sumber referensi utamanya itu harus dapat. Kalau bahasa Inggris berarti nanti harus ada di situ kutipan bahasa Inggris ketika dia ngomongin tentang konsep begini loh, konsep pendidikan teori belajar humanistik itu. Jadi bukan hanya dari jurnal itu hanya untuk menambahkan. Karena ini fokus ke pemikiran. Kalau perlu ditambah dengan tokoh utamanya itu dia akan lebih menarik lagi. Kita lihat dulu ke Bu Dokter dulu nih. Nanti
Ya. Seperti sebenarnya apa yang saya konsisten sama dulu dengan apa yang saya ceritakan. Jadi kalau kayak penelitian kualitatif harus ada pegang dulu teori besarnya. Teori besarnya tadi Anda sudah memberikan itu umum, ini yang itu tadi. Kalau untuk teorinya lebih ke progress. Closure. Ya. Apa? Kalau dia apa? Ini kepada pentingnya peran manusia dalam proses belajar. Ya, judul ini kalau saya tidak mengambil saya siswa sebetulnya, Ya, ini lebih cocok ke mahasiswa. Nah, betul. Jadi nanti kalau Anda sudah mengambil itu, memilih itu, nanti Anda dalam suatu proses penelitian itu harus Anda banyak, kan nanti harus ada sumber datanya. Sumber datanya dari mana-mana itu harus semuanya harus menggunakan metode in-depth interview. In-depth interview itu apa? Ya. Wawancara mendalam. Wawancara mendalam itu ya harus nanti Anda harus sampai bisa menemukan suatu hal baru dari basicnya sampai permasalahannya. In-depth interview. Nah, setelah melakukan in-depth interview seperti hal-hal yang seperti yang Pak Misal tadi, intinya nanti pada hasil kesimpulannya Anda harus menemukan suatu hal yang baru terkait dengan teori humanistik ini tadi. Misalnya atau langkah-langkah aplikatifnya, atau Anda menemukan suatu pernyataan baru yang belum pernah dinyatakan oleh orang lain. Nah, itu berarti hasil penelitian Anda kualitatif itu harus begitu. Jadi ada hal baru. Jangan sekedar mengumpulkan pendapat-pendapat dari orang banyak, tapi Anda tidak bisa menyimpulkan pendapat Anda seperti apa. Nah, itu walaupun hal yang sekecil saja juga itu yang penting itu adalah teori yang baru. Kalau penelitian itu tidak harus menghasilkan sesuatu yang besar. Anda menemukan suatu hal yang baru, misalnya kalau teori humanistik ini penerapannya ada kendalanya, kendala itu bisa diatasi dengan ini. Nah, itu juga suatu hal yang baru. Gitu. Jadi intinya seperti yang dijelaskan secara rinci oleh Pak Dr. Misal tadi, saya menambahkan. Jadi intinya dari teori besar yang Anda pilih, mungkin Anda nanti akan melihat-lihat lagi teori humanistik yang paling pas. Jadi supaya nanti Anda bisa membuat turunannya itu menjadi lebih bagus, lebih mudah. Jadi nanti pada saat Anda membuat penemuan-penemuan baru itu, nanti Anda juga harus bisa merinci bagaimana cara mengaplikasikannya, kan? Firman saya seperti yang saya katakan tadi, apa saja yang sudah ditulis dengan jelas poinnya 1, 2, cara mengaplikasikannya gimana, teknik di lapangannya gimana, teknis di lapangannya gimana, atau bisa juga Anda menemukan teknis penerapan teori humanistik di lapangan, itu juga bisa. Begitu. Bagaimana cara menerapkan itu adalah suatu penemuan baru. Jangan sampai Anda cuma membahas-bahas apa, kadang-kadang kan kalau kualitatif itu mahasiswa hanya membahas ini, membahas itu, tapi dia tidak bisa menemukan hal yang baru. Itu berarti bukan penelitian. Kalau penelitian itu harus menemukan hal yang baru. Kalau tidak bisa menemukan hal yang baru, itu sengaja makalah. Jadi harus menemukan hal yang baru yang belum pernah dibahas oleh orang lain. Jadi kalau teori humanistik itu mungkin siswa menjadi kadang-kadang karena terlalu bebas, siswa menjadi sulit diatur, misalnya kayak gitu, hal yang baru. Misalnya siswa menjadi tidak tertib, nah itu suatu hal yang baru. Itu nanti bisa Anda tuangkan dalam kesimpulan. Jadi kesimpulan yang Anda peroleh adalah harus sesuatu hal yang baru, turunan dari di konsep tadi, konsep besar yang tadi, teori yang besar tadi. Jadi nanti Anda harus menemukan hal seperti itu. Betul. Jadi kalau di sini kan humanistic central to the humanistic movement in education has been designed to create learning environmental our children who be free from intensive competition, harsh discipline, and the fear of failure. Artinya berarti lebih kepada memang bagaimana ya kalau saya tadi bosan lihat itu ada kaitan dengan belajar merdeka sebenarnya. Jadi ada dua nih tantangannya nih, Kang Santur nih. Apakah tadi mungkin melihat tadi kalau di sekolah berarti di perguruan tinggi atau sekolah SMA gitu ya, prakteknya ini kayak gini. Sebenarnya mana sih sekolah yang udah mempraktekkan gitu ya, yang minimal mendekati lah gitu kan. Misalnya ada di Jogja itu sekolah Katolik itu yang pertama siswa nggak pakai seragam. Kemudian yang kedua itu anak-anak itu rambutnya panjang, apa itu bebas gitu. Jadi dia tuh sekolah alam kalau sekarang. Iya, kalau sekolah alam ada juga gitu. Sekolah alam kan cukup banyak juga tuh. Tapi kalau sekolah alam dia lebih ke arah memang lingkungan sih. Walaupun kurikulumnya juga ada juga. Itu
Itu yang pertama tuh bisa tapi itu memang harus turun ke lapangan. Tapi itu challenging juga karena kita dapat pengalaman tuh. Atau yang keduanya, jangan sampai nanti kalau humanistik ini tadi nggak ada Islam itu nggak kelihatan. Karena kita tahu kan kalau teori belajar humanistik itu kan dari filsafatnya itu ini ya progresisme, pragmatisme sama eksistensialisme gitu. Jadi itu yang sebenarnya memang meniadakan Tuhan sebenarnya itu. Artinya itu udah nggak ada hubungannya. Nah, tapi saya yakin ada tokoh pendidikan Islam juga yang juga bicara tentang itu. Itu bagus juga. Jadi Anda bisa perbandingkan ya, teori humanistik secara Islami itu dari mana gitu. Jadi sekarang ini sekolah-sekolah lama kan sekarang menjamur. Iya, jamur betul. Banyak orang-orang yang punya uang dari sekolah alam. Tapi menurut masukan-masukan dari guru sekolah alam, anak-anak sekolah alam itu cenderung sulit diatur. Susah diatur ya, karena bebas ya. Susah diatur itu kan efeknya juga banyak. Jadi mereka komunikasi dengan orang tua juga menjadi susah. Guru juga kurang dihormati. Nah itu tuh kan kayak gitu ada kesalahan. Nah, mungkin idenya Pak Misal bagus juga. Jadi menggabungkan teori humanistik itu jika disertai dengan teori Islam, Islam, justru bisa mengurangi dampak-dampak tersebut. Jadi walaupun ikut sekolah alam, tapi kalau ada begini ya ada kebiasaan itu tadi. Iya betul. Tapi kalau dia kan ke mahasiswa ya. Lebih cenderung ke mahasiswa karena dari segi spiritual bahwa yang pertama ini dari media pembelajaran visual yang digunakan oleh pendidik, adalah dosen sebagai alat bantu dalam mengajar nilai. Kalau dikaitkan dengan agama Islam adalah bahan bantu dalam mengajar nilai-nilai agama Islam. Artinya si peserta didik ini mereka mahasiswa menjelaskan tapi tetap dalam kontrol, itu dalam tetap mengikuti kurikulum yang memang mereka ambil. Tapi kalau mahasiswa kurikulumnya jadi berbeda ya Pak ya. Kalau misalnya anak sekolah, kalau sudah ditertibkan akan mempengaruhi hasil. Tapi kalau mahasiswa kan yang sudah dewasa ya. Sudah nggak ada ini ya gitu. Kalau saran saya sih mahasiswa dengan SMA kan nggak terlalu jauh berbeda. Mendingan di SMA atau di aliyah kita contoh, karena ini banyak juga humanistik itu juga banyak di sekolah istilahnya itu level menengah dan atas juga ada gitu. Jadi nanti kalau itu nggak terlalu jauh berbeda lah antara mahasiswa dengan SMA aliyah gitu ya. Sebenarnya kalau pendidikan ke mahasiswa itu sudah bukan pendidikan lagi ya Pak ya. Iya. Sudah jadi. Iya betul. Jadinya itu sudah jadi. Tapi kalau Anda mau humanistik itu pasti efeknya akan terjadi jika ini diterapkan dari sejak kecil. Kalau udah masuk kan udah mau online kayak mau offline kan enggak ngaruh sebenarnya. Jadi tidak terlalu memberikan dampak lah kalau pada mahasiswa. Cuman kurikulumnya kalau mungkin mahasiswa ya mungkin kurikulumnya jadi jangan terlalu banyak teoritis ya gitu, malah bagus ya kalau mahasiswa. Iya. Dia sebenarnya kalau kemarin itu dia bukan yang teoritis sih, dia sebenarnya lebih kepada sesuatu yang memang lebih aplikatif. Ya lebih aplikatif. Kalau mama ini dia lebih pokoknya student center learning gitulah. Jadi masuk ya betul-betul peserta didik itu istilahnya tadi dibebaskan gitu, dibebaskan. Makanya kalau untuk anak SD nggak cocok. SD itu nggak cocok karena mereka kan harus diajarin ini. Nah SMP juga, SMA yang harusnya agak ini, agak SMA masih agak bisa lah gitu. Jadi mereka tuh mau jadi apa sih gitu kan, ya mau jadi apa? Dampaknya terlalu besar bagi anak kecil ya. Iya anak kecil dia nggak bisa, dia kan harus dibimbing. Tapi kan nyatanya sekarang kan ada banyak juga orang yang menerapkan sekolah alam. Iya betul. Yang ada korelasi tadi justru kurikulum merdeka. Dia malah dekat tuh kalau mau ini tadi tantangan yang lainnya dikaitkan dengan kurikulum merdeka itu masih bisa tuh ada korelasinya. Tapi kalau Samsul ini cenderung kepada mahasiswa bagus juga sih Pak. Mahasiswa kan sekarang juga kalau terlalu teori di kelas juga kan bagus. Iya betul, karena mungkin nggak perlu suka mahasiswanya, tapi fokus kepada teori belajarnya. Ini loh teori belajar. Jadi kan sebenarnya gampang. Jadi kalau S1-nya itu adalah mendeskripsikan tentang teori belajar humanistik begini. Mungkin ada nggak satu, saya yakin ada tahapan. Yang pertama mengeluarkan ini perkembangannya A, B, C, D sampai ke Indonesia itu seperti apa. Nah, itu S1. Setelah itu what's next itu mau diapakan? Ya mungkin tadi bisa dibandingkan dengan Islam bisa, atau mungkin dipraktekkan dilihat prakteknya di sekolah tertentu bisa. Tapi kalau diperhatikan di luar sana, Islamnya jadi nggak ada, ya kan?
Jadi ini kan murni teori belajar humanistik dari Western, kemudian betul udah ketemu di sini kemudian dipraktekkan. Nah korelasi dengan prodi kita hampir nggak ada. Sebetulnya ada. Prakteknya kecuali di sekolahan Islam gitu. Ya sebetulnya ada, kenapa makanya di sini dalam pendidikan Islam artinya Iya, Islam sendiri juga kan punya teori tersendiri tentang humanistik. Kalau humanistik secara Western memang itu betul-betul freedom, artinya bebas kan. Lembaga pendidik ya boleh dipersilakan kalau untuk memakai seragam apa atau apa, tapi dalam masuk ke humanistik dalam Islam justru mereka apa? Islam ini memerdekakan mereka yang taat aturan. Jadi taat aturan itu merdeka gitu ya. Udah bagus deh berarti judulnya udah pas. Humanistik dan pendidikan Islam. Ya, tapi ada tokohnya nggak ya pendidikan agama Islam? Kalau terlalu umum gitu. Ya nanti harus dicari lah. Iya, jadi kalau jadi masih abstrak. Jadi aplikasinya dalam pendidikan agama Islam, PAI yang di mana, yang seperti apa, gitu. Dia kan belum itu tuh. Sebenarnya kalau mau bagus nih humanistiknya nanti bisa lebih spesifik juga. Humanistiknya siapa gitu. Ada tokoh tertentu yang memang terkenal gitu kan. Misalnya kalau yang emosional gue seperti Goldman gitu misalnya gitu, mungkin teori tentang misalnya itu kebutuhan Abraham Maslow gitu. Nah ini yang humanistik siapa itu sebenarnya lebih spesifik, lebih enak juga. Kalau humanistik ini kan betul dia sebenarnya untuk ini dibahas semuanya dari munculnya perkembangannya mazhab-mazhab dari mana gitu, itu semuanya. Baru nanti yang paling banyak berkembang di dunia pendidikan itu yang mana nih, bisa walaupun dia ada satu tokoh juga. Nah tinggal yang pendidikan agama Islamnya ini kan berarti dalam pendidikan agama Islam ini kan umum nih gitu ya. Apakah dia mungkin di spesifik bisa di misalnya sistem belajar di misalnya di Aliyah gitu ya, atau mungkin tadi kalau di perguruan tinggi gitu. Ini walaupun nanti bisa lebih dispesifikkan, tapi ini kayaknya nanti kalau ke dosen lain kayaknya masih terlalu umum ininya, pendidikan agama Islam gitu. Nanti kalau umum lagi di Indonesia gitu kan, di Indonesia atau pada misalnya itu tingkat pendidikan di Aliyah gitu, atau di sekolah menengah umum gitu, bisa juga sih gitu aja itu. Atau kan ditambahkan dengan teori ini, dengan yang istilahnya itu yang tokoh Islam ini siapa, kira-kira ada nggak tokoh Islam yang pendidikan Islam yang bicara tentang humanistik yang pernah dibaca? Ada. Nah siapa tuh? Saya lupa. Ini tokoh Indonesia atau tokoh ini? Tokoh luar. Tokoh luar juga ya. Kalau momennya dua gitu kayaknya lebih bagus. Nanti yang dosennya lain pasti bilang ini kok cuma variabelnya satu gitu, walaupun dalam politik itu nggak ada variabel, tapi nggak apa-apa. Jadi bisa nggak langsung ditambahin aja. Jadi misalnya gini, teori